belajar tentang kehidupan. Di sekolah kita belajar untuk bermimpi. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Dipegang aja, nggak apa-apa, ke atasin. Nah, apa lanjutannya? Bermimpi, belajar bekerja sama dengan teman, serta belajar menghargai perbedaan. Ketika kita melakukan kesalahan, sekolah mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, bukan untuk menyerah. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Dengan penuh kesabaran dan kesalahan, mereka membimbing kita agar menjadi pribadi yang lebih menjadi anak yang berilmu dan berakhlak baik. Setiap pelajaran yang disampaikan adalah bekal untuk masa depan kita. Teman-teman sekalian, menjadi siswa berarti belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ketika belajar terasa sulit, janganlah mudah menyerah. Ingatlah bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan di hari ini akan menjadi langkah besar di masa depan. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk memiliki impian. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Selama kita mau berusaha dan berdoa. Dengan pendidikan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan dan membawa kebahagiaan bagi orang tua, guru, dan masa depan. Mari kita jaga semangat belajar, saling menyemangati dan memanfaatkan waktu sekolah sebaik-baiknya. Semoga melalui pendidikan kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi sesama. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kata-kata ini memberikan semangat dan makna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk Marsha. Marsha pilih siapa? Satu teman buat maju. Adek. Maju deh, udah dipilih. Oke, kalau bisa bagian pembuka, penutup jangan lihat teks. Ya. Tuh udah kasih keringanan tuh. Pembuka, penutup jangan lihat teks. Tapi kalau yang bagian isinya ada yang lupa, boleh ngintip-ngintip teksnya. Nah dulu adek, jawab dulu teman-teman yang mau jawab. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pakai itu enggak? Oh enggak, ya udah. Apa pembukanya dulu? Amin. Hari ini saya berdiri di sini untuk berbicara tentang cita-cita kita yang selalu dianggap sebagai nabi. Namun bangku itu merupakan sebuah panggilan jiwa untuk berbangsa. Setiap orang terlahir dengan nada yang berbeda. Gedein dikit suaranya dong. Gedein dikit. Setiap orang terlahir dengan nada yang pasti berbeda-beda di setiap hatinya. Ada yang ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit, dari polisi untuk mendapat pekerjaan, dan juga ada yang ingin menjadi pengusaha besar untuk memajukan ekonomi. Namun jika ada bertanya, apa cita-cita saya akan saya jawab menjadi seorang guru. Mengapa musisi? Apakah akan menjadi masa depan? Saya percaya bahwa kesuksesan bukan hanya diukur dari angka, tetapi dari
seorang menjadi seorang penutur cerita. Kita bisa mengungkapkan rasa sedih, semangat, hingga harapan tanpa mengucapkan sedikit pun kata. Teman-temanku, apapun cita-cita kalian, terusnya kerja dengan seluruh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih siapa, Dek? Jangan gigit jari. Pilih siapa? Gue nggak mau nunjuk, temannya aja yang nunjuk. Oke, sebelum Ade milih, Sofi. Oke, tunggu, tahan dulu deh. Tadi Marsha tentang apa pidatonya? Pendidikan. Kalau Ade tentang cita-cita. Ayo Sofi, silakan. Lah kamu mah udah hafal. Ayo, kamu udah biasa pidato juga. Kencang, Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah usaha sadar Tanya ada dan pantun. rencana untuk Pantun nanti, Bu. belakangan. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Peserta didik agar menjadi manusia beriman dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana Untuk apa? Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Ayo baca aja. ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral. Melalui pendidikan manusia belajar membedakan yang benar dan yang salah, belajar menghargai sesama, serta belajar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Kemajuan teknologi dan informasi menuntut kita untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Tanpa pendidikan yang baik, kita akan tertinggal dan sulit berperang di era globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan harus dijadikan sebagai kebutuhan utama bukan hanya sekadar kewajiban. Hadirin sekalian, sebelum saya melanjutkan pidato, izinkan saya bertanya ya. Pagi hari memetik melati. Melati putih harum baunya. Ilmu dicari sejak dini untuk bekal hidup sepanjang masa. Nah, sebagai pelajar kita memiliki tanggung jawab besar untuk masa depan bangsa. Ilmu yang kita pelajari hari ini akan menentukan peran kita di masa yang akan datang. Namun, kecerdasan akademik saja tidaklah cukup. Pendidikan juga harus mampu menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, serta rasa peduli terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan dapat melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa nasionalisme. Peran guru dalam dunia pendidikan juga sangatlah besar. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan. Melalui bimbingan dan kesabaran guru, kita dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Sudah sepantasnya kita menghormati guru dan menghargai pelajaran yang dia telah berikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita manfaatkan kesempatan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah malas untuk belajar, karena proses belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dengan demikian, yang berkualitas, kita dapat mewujudkan cita-cita, membangun bangsa, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik. Akhir kata, semoga kita semua semakin menyadari pentingnya pendidikan dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk berpantun ya. Pergi berlayar seberang. Angin sepoi menemani barang. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pilih dulu siapa temanmu. Pilih laki. Nanti yang selang-seling. Cewek cowok. Cowok pilih siapa? Maju. Ya udah maju, atau kamu dipilih. Ya udah yang kamu bisa pidato apaan? Kan. Temen-temennya repot nyiapin kertas segala macem ngapalin, kamu malah nggak ada bukunya. Kebangetan. Udah ya pidato, cepetan. Udah cepetan pidato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basuri. Udah biarin, suka Ibat. Ayo Bat, lanjutin. Yang kamu tahu aja maunya apa pidatonya. Cepetan, makanya kalau disuruh simpan tuh simpan bukunya. Udah susah-susah kamu nyari-nyari kemarin di HP, masa hilang. Gak bawa bukunya. Udah sana ngomong. Jangan dibantu, biarin dia ngomong sendiri. Kita menjadi supir Basuri. Serah. Jangan ketawain, nanti kalian kayak gitu. Ini sing salah.
isinya aja apaan? Gak jelas. Kemarin bukunya ada nggak kemarin? Heeh. Ada bahasa kan kemarin pelajarannya? Dibawa nggak bukunya? Orang mah kemarin gurunya nggak masuk, apalin. Enggak, emang kamunya nggak niat buat ngapalin. Nggak adil dong, buat teman-temannya bawa ngapalin, baca, terus kamu nggak ngapalin, nggak baca. Kamu ngapain dong hari ini? Kayak enakan dong dibanding teman-teman kalian nih, teman-teman kamu yang pada bawa, udah mau ngapalin, udah hafal, udah susah ngapalin. Kamu doang yang nggak, bukunya nggak tahu kemana dan nggak ngapalin di rumah juga. Diapain nih Ibat enaknya? Cekek. Gimana Bat? Keenakan kamu kalau nggak diapa-apain. Temen-temennya ngapalin tuh, pada komat-kamit mulutnya, liatin teks. Masa kamu cuma duduk, ngeliatin doang, dengerin doang. Terus kamu ngapain? Jawablah, jangan. Apaan jawaban kayak gitu? Buku kamu di mana coba Bu yang tanya? Di mana sebenarnya bukunya? Aku nyatet di buku apa? Buku apa? Ini PKN sama PLBJ. Buku apa? Coba nih lihat. Cari, ini PLBJ, ini PKN. Sampai jauh kan kali. Kamu makanya buku jangan campur-campur, satu buku satu pelajaran. PLBJ kan hari Jumat, bahasa hari apa coba? Senin sama Selasa. Bejoka kali, bejoka. Nggak ada. Itu buku hari Jumat. Cita-cita saya supir bus. Ini dari pidato saya. Cari bukunya. Ini Ramadina. Oh, tulisannya tak apa. Lupa, buku kamu aja nggak ada. Nggak ada ya? Ngumpulin nggak PKN? Kok nggak ada? Kita cari yang benar.